Oke, pertama-tama kita beri nama kepada router kita dulu ya. Identity. Contohnya R1. Fake. Oke, pertama kita buat bridge untuk menggabungkan beberapa interface ya. Di antaranya Ether 1, Ether 2, dan wireless. Kita buat bridge-nya dulu. Bridge apply. Kita pindah ke port, tambahkan. Oh ya, ini FLAN filteringnya jangan lupa dihidupkan. Kita port satu, oke, ke port, tambahkan bridge 1, Ether 1. Nanti sini Ether 2. Ntar reconnect Ether 2, and then wireless. Oke, bye. Good job. Situ kita pergi ke IP address. Kita tambahkan sesuai di LPK-nya 10.10.10.1/25. Interface-nya bridge 1. Dan kita buat lagi itu 10.20.20.1/26, dan interface-nya kembali ke bridge 1. Oke, bagus. Sini kita konfigurasi ke DHCP server. Kita ke pool dulu. IP pool. Kita buat range dari 10, 10, 2 ke 10, 10, 126. Kita ke DHCP server. Sebentar. Like meeting. Oh iya. Oh iya, DHCP setup guys. Komen ini kita hapus dulu. Kita DHCP setup. Oke, ganti bridge 1. Next. Oke, bagus. Good job. Lanjut ke wireless. Ya, di wireless. Ini sebagai titik akses wireless untuk FLAN 20 dengan SSID yang konfigurasi. Ini SSID-nya. Oh, kita ganti dulu ke AP Bridge. SSID-nya nama peserta ya, R1. Fake. Dan modenya jangan lupa diganti AP Bridge. Oke, bagus. Security profile-nya kita buat dulu.
PSG rahasia hanya 2 biar jadi 8 ya. Well, kita apply. Kembali ke default. Oke, langsung saja kita konfigurasi routing ke BGP. Sebentar, routing BGP. Kita set defaultnya menjadi 100 dan kita buat burstnya untuk yang 10 30 32 dikasih 300. Nah, kita kasih 300 aja remote as-nya. Oke. Untuk yang 10 10 10 2 itu kasih 100. 10 10 10 2. Remote as-nya kita kasih 100. Play. Lalu kita konfigurasi OSPF biar bisa komunikasi sama router 3 dan router 4. Defaultnya kita ubah dulu jadi 10 10 10 1. Area it's okay. Dan di interface kita buat dan ganti jadi bridge 1. Oke, apply. Konfigurasi router 2. Langkah awal, kita masuk ke menu bridge. Lalu, buat bridge baru dan di menu VLAN, untuk VLAN filteringnya kita centang. Selanjutnya, masuk ke menu interface, lalu buat interface baru, yaitu VLAN 10 dan VLAN ID-nya diisi 10, juga interface-nya diisi bridge yang sudah kita buat tadi. Lalu selanjutnya, kita buat lagi untuk VLAN 20. Untuk VLAN ID-nya kita isi 20, lalu interface-nya diisi bridge yang sudah kita buat tadi juga. Selanjutnya masuk ke menu bridge, ports, lalu di VLAN kita isi PVID-nya 10. Lalu untuk interface-nya kita isi Ether 2 yang menyambung ke router 1. Selanjutnya untuk interface-nya kita isi VLAN 10, PVID-nya kita isi 10, lalu apply. Lalu kita buat lagi. Di sini untuk interface-nya kita buat VLAN 20 dan untuk PVID-nya kita isi juga 20. Lalu di menu wireless kita enable agar kita dapat menyeting wireless. Lalu selanjutnya masuk ke menu bridge lagi, lalu buat di ports lagi. Di sini PVID-nya diisi 20 dan untuk interface-nya kita isi wireless yang sudah kita enable tadi. Lalu bisa kita lihat di menu flange ini sudah muncul bridge 1 ada 3, di mana ketiganya ini itu dynamic, itu sudah sesuai yang sudah kita setting tadi. Lalu selanjutnya masuk ke menu IP, lalu address. Di menu ini kita bisa isi alamat atau IP address dari VLAN 10, VLAN 20, dan Ether yang menuju ke router 3.
lalu masuk ke DHCP server, dan di DHCP setup kita isi VLAN 10 dan juga VLAN 20. Selanjutnya masuk ke menu wireless, lalu security profile. Di sini kita buat untuk sandi. Kita pilih dynamic key, lalu WPA2 PSK. Di sini sandinya yaitu rahasia. Rahasia 123. Lalu masuk ke WiFi interface, ke wireless, lalu untuk modenya kita pilih AP Bridge. Untuk SSID-nya kita isi sesuai kemauan kita. Lalu untuk di menu security profile, kita isi profile 1 sesuai yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, aktifkan advanced mode, lalu di max station count ini kita isi 3. Bertujuan agar nanti saat ada yang connect hanya bisa 3 perangkat yang connect atau 3 device saja. Selanjutnya masuk ke menu routing, lalu BGP. Di instance ini kita isi untuk AS-nya, kita isi sesuai topologi, yaitu 200. Lalu untuk router ID-nya kita isi 10.30.30.1. Ini menjadi BGP untuk router 2 atau router yang kita setting ini. Lalu selanjutnya kita setting untuk yang menuju ke router 3, yaitu remote address-nya 10.30.32, dan untuk remote AS-nya kita isi 300. Lalu jangan lupa di menu BGP instance untuk redistribute connected dan redistribute OSPF bisa kita centang. Lalu selanjutnya kita bisa ping router satu persatu. Langkah pertama, kita akan mengganti identity router sesuai dengan router yang akan kita konfigurasi. Selanjutnya, masukkan IP address yang akan menghubungkan router 2 dan ke router 3 dan router 3 ke router 4. Selanjutnya kita akan masuk ke menu routing. Di menu routing kita akan memilih menu BGP. Di dalam BGP ini kita akan mengganti instance default AS number yang tadinya angka sekian menjadi angka 300. Kemudian di dalam menu BGP lagi kita masuk ke menu peers. Kita membuat peers baru dan memasukkan remote address 10.30.30.1. Kemudian mengganti nomor remote AS-nya menjadi 200. Kemudian masuk ke menu routing lagi dan masuk ke OSPF. Di sini kita akan menambahkan OSPF network baru yang menghubungkan antara router 3 dan ke router 4. Pertama kita masuk ke sistem identity, kita ubah dulu identitinya sesuai nama kita. Setelah itu kita ke IP, kita hubungkan dengan router 3 dengan IP 10.40.40.2/28. Kita pilih ether yang terhubung ke router 3. Setelah itu kita tambahkan juga untuk IP yang ke klien atau ke PC kita, dan IP 10.50.50.1. Untuk ethernya kita pilih yang terhubung ke PC. Nah, selanjutnya kita ke DHCP. Kita buat DHCP server agar IP yang kita buat bisa memberikan IP ke PC kita. Setelah itu kita coba cek terlebih dahulu apakah PC kita sudah mendapatkan IP. Kita coba, belum dapat. Kita coba renew. Nah, ini sudah dapat IP ya, router PC kita.
Nah, setelah itu kita ke routing. Untuk konfigurasi OSPF, nah kita pilih routing OSPF, yaitu di bagian nah itu kita klik 2 kali, lalu pilih always. Setelah itu kita masuk ke network. Setelah networknya kita isi dengan yang IP yang terhubung ke router dan juga IP PC. Ini untuk menunjukkan IP yang ada di router 4 ini. Setelah itu kita coba cek bahwa sudah terhubung dengan router lainnya, yaitu router 3, 2 maupun 1. Kita coba ke 3 terlebih dahulu, sudah bisa. Dan dari situ kita bisa uji testing Banyu Terminal, Mikrotik, Setelah konfigurasi selesai, kita akan melakukan tes ping ke router 1, router 2, dan router 4.